Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Nunusan Hacker. Ini adalah konten podcast pertama gua. Yang mana gua namainnya tuh ya mirip-mirip kayak Mang Deddy sih. Cuma gak mirip banget. Ini gua namain Talk the Door. Jadi sengaja gua bikin konsep seperti ini biar penonton tuh nggak bosen lah. Gua review terus. Jadi ada obrolan-obrolannya gitu. Nah, kali ini gue kedatangan bintang tamu nih. Jauh banget. Dia dari pokoknya dari kidul dah. Dari Elor belah wetan pokoknya. Ini kedatangan, lu bisa kenalin diri lu sendiri dah. Ya, di sini nama gue Lukman, Bang. Ya, anak-anak sih biasanya manggil Rigen aja. Tahu miripnya dari mana? Mirip sih dari itunya tuh. Rok doang. Bewok-bewoknya juga hampir mirip. Bang Rigen. Nama asli Lukman berarti. Lukman. Muhammad Islam saya, Bang. Islam. Dia Islam ya. Kalau Rigen apa sih, Bang? Rigen itu sejenis apa ya? Jerigen. Jenis jerigen. Yang 20 liter lah. Iya. Nah, terus samping kiri gua bisa perkenalkan langsung. Ya, kalau nama asli gue ya Fikri Rahmat Rifa. Ya banyak lah. Kalau buat panggilan ya kan, kalau dia Rigen, kalau panggilan gue banyak lah ya kan. Ada Ceplin dan sebagainya gitu kan. Ya, mungkin emang kalau panggilan itu dari mana aja ya, dari teman-teman gitu loh. Ya itu sebebas mungkin lah ya kan. Kalau buat panggilan. Tapi lebih mirip ke Yono Bakri ini, cuma beda ininya apa racingnya beda. Versi rapi ini. Versi rapi. Bisa. Yono Bakri versi rapi. Nah, jadi kali ini tuh gue mau ngobrol-ngobrol nih Gen. Gue panggil Rigen aja dah. Oke, enggak apa-apa, Bang. Biar lebih wow gitu. Yang onanya marah enggak sih dipanggil Rigen ini? Enggak, dia mah baik, dia mah marah-marah paling kalau dipancing doang. Jadi gini, gue mau ngobrol-ngobrol ini manajemen pendakian, perihal manajemen pendakian. Jadi sebelum naik gunung kita kan harus ada hitungannya dulu, Manajemen bisa dibilang. prepare dulu, Benar. planningnya mau seperti apa nih nanti. Sebelum berangkat kita mesti begini, terus nanti pas di perjalanan, pas di pendakian, pas di tenda seperti apa, pas campingnya. Nah, gue mau nanya ke lo nih, lu udah pernah naik gunung belum? Udah waktu itu sekali. Waktu itu naik ke Gunung Gede Pangrango. Itu Cuman- gunung pertama lo? Pertama banget. Sebenarnya kedua. Waktu itu sebelum naik Gunung Gede Pangrango itu saya ke Gunung Batu. Itu buat latihan, Bang. Oh iya, Disuruh. benar. Katanya Buat sih latihan. Cuma ketinggian itu kalau nggak salah cuma 1.200. 800 nggak 800. nyampe. Setahu saya ya. Nggak terlalu tinggi sih, cuma ya lumayan treknya. Iya betul. Buat latihan lumayan lah, Gunung Batu di daerah Jonggol. Iya, Raung versi mini. Raung versi mini. Iya. Ada punggung naganya juga. Iya benar. Tapak, Bang. Lumayan udah ada yang mati situ banyak sih. Ada batu nisannya. Iya. Nah, terus gimana tuh pengalaman lo pas pertama kali langsung naik? Ya kan sebelumnya lo latihan dulu kan ke Gunung Batu, ya itu kan prepare-nya ya biasalah, nggak terlalu ini banget. Kalau misalkan yang bener-bener gunung di ketinggian 2000 lebih, itu ya lo harus bener-bener mempersiapkan fisik, Mental. terus mental, terus logistik juga semua lah. Nah, gue pengen tahu nih dari sisi lo, gimana pas pertama kali lo mempersiapkan ketika lo ingin mendaki gunung? Mempersiapkannya nih. Kalau Kalau mempersiapkannya ya tadi bisa dibilang. Jadi gua tuh ya latihan dulu, dibilang latihan, dan running kecil, jogging kecil, habis itu ya latihan ke Gunung Batu, disuruh sih bertiga waktu itu sama teman. Ya udah kita sebelum naik biar nggak ya panasin dengkul lah. Iya, biar nggak terlalu kaku banget. Ya udah habis itu kita naik ke sebelum naik juga ya seperti tadi preparationnya segala macam. Sebenarnya kalau buat pertama tuh agak ribet, Bang. Ribetnya? Ribet lah, kita batu nggak ada. Bisa dibilang tuh seluruh satu setelan. Oh, berarti untuk peralatan lu masih belum ada atau belum ada sama komplit? sekali. Belum ada sama sekali. Cuman pengen naik gunung aja. Pengen naik gunung Iya, ya, terus pengen ngerasain. Iya, sebadan itu kita nyewa, Bang, full dari sleeping bag semua. Sleeping bag, carrier-nya, carrier padahal pakai teman sih. Sepatu, Tapi kalau jaket ada kan? jaket pinjem. Jaket Nggak pinjam. ada dibilang. Ada jaket-jaket buat kerja. Iya. Seprepare itu ya ke Gunung Batu itu ya. Enggak, yang itu mah Gunung Batu Oh, kita enggak. cuman
Ya bawa tas kecil, masak mie aja. Paling di bawa atas. depek doang sih Depek kalau waktu itu Gunung satu. Batu sih, cukup bawa depek. Emang pengen latihan aja. Jadi semuanya itu kita sewa. Hah? Sebadan-badan itu gue sewa bang. Hah? Jadi dari sepatu, tas, sampai headlamp nyewa kita. Ya, kita naik, ya dibilang itu agak ribet ya karena emang ribet di persewaannya itu. Apa sebelum hari hanya aja udah ribet-ribet nyewa ya emang bisa dibilang sih. Ya mungkin emang pertama kali ya. Tapi ada yang ngajak temen yang udah sering waktu itu emang PD-nya di situ. Nah waktu kita udah berangkat karena waktu pertama kita nggak tahu itu waktu perjalanan. Waktu perjalanan, jam perjalanan buat naiknya, maksudnya jam dari start trekkingnya kita nggak tahu, kita lost semua itu. Sampai akhirnya kita berangkat jam 12 malam, nyampe sana jam 4 Ke base camp. ke base camp. Sebelum base camp malah kita masih muter-muter, yang namanya baru pertama kan, muter-muternya Tapi di kan base itu camp. ada temen lo yang udah pernah itu. Ada, tapi dia itu belum pernah lewat. Waktu itu kita naik ke trek Putri. Oh, Naik Putri, dari biasanya dia lewat Cibodas. Cibodas dia pernahnya. Mm-mm. Nah Putri dia belum tahu juga, ya nyari-nyari lah segala macam. Sambil ngerokok aja sambil nyantai. Boleh nih ngerokok nih. Bebas Iya. bebas. Cuma dari sisi ini ya, kalau dari sisi peralatan, kalau menurut gua pribadi ya, ya tadi kan dibilang kan kalau Mas Lukman ini kan dia awal mula mendaki gunung lah ya. Iya, baru Mendaki perdana gunung, lah. Ya kan yang dimana dia belum punya peralatan lah ya kan. Ya itu sebenarnya sih kalau menurut gue sih itu awalan baik juga sih, yakin kita udah mau berkorban untuk prepare diri kita gitu loh. Yang dimana ya memang itu berguna juga buat diri kita gitu loh. Benar. Ya, mau nyiapin lah buat sewa alat, terus ya demi keamanan gitu, buat safety gitu, biar safety di pendakian. Karena kan yang terpenting sih selain buat estetik-estetikan di atas gunung, itu keamanan penting banget. Jadi walaupun lu pendaki pemula gitu istilahnya, baru perdana pertama kali naik gunung waktu itu, lu udah mau berkorban buat nyiapin peralatan untuk ya kenyamanan lu sendiri, keamanan lu sendiri gitu. Itu sih yang terpenting. Karena kan banyak ya adalah beberapa pendaki yang anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau naik gunung asal naik gunung aja. Iya, nggak Biasanya mikirin segala dia galanya. pakai skater anjir. Skater. Cuma sepatu biasa doang gitu. Ya emang kalau misalkan treknya biasa aja sih nggak jadi masalah. Benar. Cuma kan kita nggak tahu yang namanya di alam kan. Benar. Walaupun ya wah ini treknya gini kok, cuma trek gini doang. Yang namanya di alam kita nggak tahu nanti walaupun treknya gitu itu dalam keadaan kering misalkan, cuma jalur biasa gitu. Tapi kalau misalkan mendadak hujan gimana? Benar. Mungkin mereka lupa bahwa alam bisa berubah-ubah. Iya, karena ya itulah kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita mendaki gunung. Nah terus pengalaman yang lainnya seperti apa lo? Pengalaman yang apa dulu nih? Yang ya untuk lu misalkan lu riset dulu, riset sebelum lu mendaki kan harusnya kalau menurut gue ya, ketika kita ingin mendaki suatu gunung kita harus riset dulu nih seperti apa nih, apakah gunung itu di treknya tuh nanti seperti apa, jalurnya kayak gimana, terus apakah ada mata air, terus gersang atau gimana. Nah lu gimana nih buat lu yang baru pertama kali naik gunung? Kalau sempat ngeriset kayak gitu, sempat jauh sebelum dari ke latihan ke Gunung Batu, gue udah ngeriset bang, ngeriset kayak, tapi ngerisetnya nggak ngeriset treknya waktu itu salahnya ya, ngerisetnya waktu itu mistisnya gunung. Jadi ya udah takut duluan di awal, tapi pengen naik gunung, bareng-bareng kok ini, bareng-bareng nggak apa-apa lah. Maksudnya di situ, salahnya waktu itu begitu. Tapi pas ya bisa dibilang lagi lebih salahnya lagi ya itu kita nggak belajar manajemen waktu yang dibilang. Sampai akhirnya ke base camp sampai pagi ternyata kita disuruh buru-buru naik buat ngasih simaksi. Sampai simaksi, tapi keadaan kita waktu itu belum tidur sama sekali. Sarapan pun enggak. Nah itu ya. Kita nyampe pos simaksi sekitar jam berapa waktu itu ya? Jam berapa waktu itu? Kesimaksi itu jam 7. Jam 7 ya? Jam 7 tapi kita naik lewat pos simaksi. Tidur di situ. Tidur paling sejam ya. Sampai jam 10 alhamdulillah. Tapi yang bisa tidur, yang enggak ya ngerokok. Ngerokok aja bareng. Makan di situ, kita buka makan. Meskipun enggak makan semua. Nah, itu sih itu yang biasa suka dianggap gampang gitu, ngegampangin lah istilahnya. Biasanya tuh udah nyampe base camp misalkan jam 4 subuh.
jam 7 kalau nggak jam 8 masih trekking. Benar. Nah itu kadang istirahat kurang, yang mana nanti pas ketika di jalur biasanya tuh lemes. Itu yang gue alami. Itu makan tenaga banget, soalnya Banget. gue sering kayak gitu. Dan itu juga ya karena penyakit insomnia gue biasanya. Oh, insomnia pernah bang? Insomnia gue sering banget, karena ya sering begadang karena ngedit gitu kan. Bener. Ya emang itu yang jadi kendala juga sih buat ngilangin kebiasaan kayak gitu. Kebiasaan nggak tidur sebelum mendaki itu bener-bener nguras tenaga banget. Dan gue juga pernah beberapa kali ya, gue waktu ke Prau, waktu ke Gede, waktu ke Sindoro itu gue nggak tidur Sama sekali nggak tidur. Gue waktu ke Prau waktu itu dari Bekasi sekitar jam habis Isya lah, perjalanan kan sekitar 12 jam, itu 2 mobil gue berangkat sama teman-teman fotografer lah, berangkat ke sana, nyampe sono jam 5 pagi. Dan jam 6 itu setengah 6-an gue udah nyampe di parkiran. Jam 6 gue sarapan, terus packing ulang, habis itu naik. Dan itu kerasa banget capeknya, dan itu bisa bikin lo hipo sih kalau menurut gue. Iya. Karena ya itu keringet dinginnya itu yang nyangkut di badan. Iya. Jadi ya emang benar-benar nggak banget sih kalau untuk pendakian kayak gitu. Lebih baik tidur dulu sih teman-teman. Lebih baik tidur dulu. Dan gue juga sempet waktu itu tidur di pos 3 kalau nggak salah di Prau. Itu gue tidur dulu sekitar setengah jam tidur dulu buat ngumpulin tenaga lagi. Cuma pernah sih gue waktu ke Gede itu bener-bener nggak tidur sama sekali. Itu kacau lah pendakian. Sampai teman gue juga udah pias mukanya, sama teman gue juga nggak tidur. Dan perjalanan berbelas-belas jam waktu ke Gunung Gede waktu itu. Berbelas-belas jam? Iya. Karena ya itu temen gue yang satu lagi udah parah. Udah hampir. Kenapa nggak diajak turun aja waktu itu? Karena udah mau nyampe Surken. Lewat dikit lagi pos 5 ya? Pokoknya udah inilah. Itu udah bingung, udah mending istirahat. Pokoknya setiap pos istirahat, banyakin istirahat waktu itu. Ya, Anda juga nyadar diri juga naik Gunung Gede berapa jam ya kan? Nggak nyampe belas jam. Cuman emang waktu itu menurut gue sih bang, Gunung Gede emang dibilang itu waktu itu emang salah nggak ngeriset tracknya ya. Tapi yang gue rasain itu ya itu sama kayak mungkin gue kayak temen lu bang yang waktu ke Gunung Gede sampai istirahat terus. Mungkin gue lebih parah waktu itu karena gue nggak tidur. Gue bisa dibilang nih dia waktu itu ngikut juga Gunung Gede kan, si Fikri ini. 2 langkah gue berhenti, 2 langkah berhenti. Dia yang nebengin gue bang. Tim sweeper ya. Tim sweeper. Waktu itu emang salahnya juga manajemen makanan kita salah. Dikumpulin di satu tas. Minuman emang dipisah-pisah, dibagi-bagi. Cuman makanan dikumpulin di satu tas dan salahnya dia itu nyampe di atas duluan. Nah itu salah juga sih. Biasanya tuh kalau gua ini kalau gua biasanya gini man, kalau misalkan untuk manajemen logistik untuk makanan mentah itu dikumpulin di satu tas. Nah selebihnya untuk snack lu bisa bawa masing-masing nih buat cemilan doang, biar lu bisa ngisi tenaga nanti pas di jalur pendakian, yaitu entah mau silver pin atau apalah yang coklat gitu, coki itu bebas, yang penting buat ada pemasukan aja nanti pas lu di jalur pendakian biar nggak lemes banget gitu. Jadi jangan dikumpulin di satu tas semua sampai snacknya dikumpulin di satu tas gitu. Nah untuk Bang Ceplin, Bang Yono Bakrai, gimana nih? Tadi dia udah ngejelasin pengalaman dia, pengalaman pertama kalinya naik gunung, yaitu Gunung Gede via Jalur Putri. Nah Bang Pikir kan udah beberapa kali naik gunung nih. Sempet juga kan sama gue waktu itu. Kita naik ke Guntur. Kita naik ke Guntur. Bisa dibilang mereka senior kawan. Enggak senior, enggak ada yang senior, enggak ada yang junior. Pokoknya naik gunung aja. Pecinta alam bukan. Pokoknya gue nikmatin aja naik gunung, udah gitu aja. Enggak ada istilah-istilah ribet kayak gitulah. Karena kita juga bisa menciptakan apapun ya kan di gunung tuh lah ya. Nah pokoknya gitu kita dah. Kita punya versi kita masing-masing lah untuk iya, betul sekali. Naik gunung tuh ya kan. Nah gimana nih pengalaman Bang Ceplin sebagai orang yang udah beberapa kali naik gunung, untuk manajemen packingnya, manajemen waktu, terus riset dan lain sebagainya? Oke, kalau dari gua
mungkin dari awal dulu kali ya, dari pengalaman dulu kali ya. Bisa. Dari pengalaman itu gue ya, pertama itu gue naik gunung gede sama, ya kan, naik gunung gede itu hampir rata-rata gunung sejuta umat itu pasti soalnya. itu, karena yang pertama dekat juga ya kan. Iya, dari rumah. Jawa Barat paling Pintu dekat. pendaki mungkin dari situ Ya. kali ya. Ya itu pokoknya 1000 umat lah, itu kan rame mulu tuh gunung gede kan. Nah pertama naik gunung gede via Cibodas ya kan, bareng teman-teman. Nah memang kalau buat gua pribadi prepare itu memang kurangnya itu yang dimana dari segi ini sih pakaian, Kayak karena itu yang dari pikiran gua awal itu kirain itu nggak terlalu penting gitu loh. Ya kan ternyata waktu gue naik gunung via Cibodas itu gue pakai lepis. Gue pakai lepis tuh karena gue mungkin kurang teredukasi juga ya. Nah itu buat teman-teman juga mungkin nantinya buat yang mau naik gunung. Untuk Gua pendaki itu- pemula lah. Iya, naik gunung gede via Cibodas itu wah parah banget itu. Sampai gue itu lecet juga emang tuh celana itu tuh kaki Iya, tuh. karena dari bahannya asli. juga kan nggak Iya, worth it nggak- banget. Iya. Yang dimana ya memang naik gunung gede via Cibodas itu emang treknya yang pertama parah juga ya kan, yang dimana itu kayak tangga lah ya kan. Terus juga ya buat prepare itu ya kan, kalau buat prepare barang-barang sih gue yang lain sih aman ya, kayak Logistik. keril segala macem sih aman semua, mungkin hanya baju aja gitu loh kan, yang dimana itu sangat berperan penting juga buat pendakian. Tapi jaket bawa nggak waktu itu? Kalau jaket bawa. Jaket apa nih? Jaket pinjaman juga kebetulan ya kan. Nah memang kalau pikiran awal naik gunung itu emang ya kita tuh awal-awal ya udah gitu loh kan, kita Naik aja gitu. naik aja dulu ya kan, kalau ada barang seadanya gitu kan ya udah kita yang penting naik aja dulu. Cuma dari sisi positifnya sih gua berpikiran wah ini ada hal yang menarik gitu loh dalam naik gunung ini loh gitu loh, kita bisa mendapatkan suatu hal lain juga gitu loh selain di kota dan lain sebagainya gitu kan. Ada pelajaran untuk naik gunung di situ ya kan. Untuk ngasah mental juga sih. Iya banyak lah pelajaran dari situ, yang dimana gue sih lebih mengambil nilai plusnya gitu ya, yang dimana banyak lah pelajarannya di situ kan. Nah kalau untuk manajemen pendakian itu sangat penting itu kan, baju dan lain sebagainya itu sangat penting sih kalau menurut gue. Nah waktu itu gue sempat naik gunung perahu ya kan, memang Nah, ini pendakian yang berapa nih? nggak kehitung sih, nggak kehitung. Nggak Lupa juga maksudnya Gua kayak bilang gitu ya itu. temennya. Kayaknya Senior udah gua gitu. bilang. Seven Summit udah. Jadi naik gunung ke perahu itu gue berdua ya kan, hanya berdua dari Bekasi sampai ke Wonosobo itu berdua. Nah itu emang bersama partner ya kan, bersama partner yang dimana ya mungkin belum Belum ada menguasai pengalaman trek dia. gitu kan ya kan, belum ada pengalaman lah ya kan untuk mendaki gunung perahu tersebut ya kan. Ya, Jalur dimana- mana waktu itu? Patak Banteng. Oh, Patak Banteng. Lumayan tuh Patak Banteng. Nah itu untuk berangkat itu gue capek banget gue, karena gue harus memikul 2 keril juga. Buset, porter udah ceritanya, porter kita. Kecil-kecil gini loh. Si paling porter rupanya. Ini sih pengalaman inti aja ya, karena apa ya, kalau gue sih buat mungkin ya ini pandangan gue pribadi ya, yang dimana mungkin kalau buat teman-teman nantinya buat naik gunung berdua gitu kan, kalau bisa itu dalam manajemen logistik itu lebih diperhatikan lagi gitu loh, kayak makanan nggak usah terlalu banyak gitu loh ya kan. Terus peralatan yang mungkin nggak terlalu penting itu kayaknya nggak usah dibawa lah, karena mungkin ditaruh bawah pun kayaknya bisa gitu loh, kayak baju yang buat salin ke rumah dan lain sebagainya gitu kan, itu kan bisa ditaruh di rumah gitu kan. Kalau gua itu dibawa semua gitu loh, Pindahan berarti. jadi rumah pindahin ke gunung tuh ya kan. Nah itu prepare kayak gitu sih sebenarnya, yang hal-hal kecil sih sebenarnya ya, cuma itu sangat penting juga sih gitu loh kan. Buat meminimalisir ya. Ya buat minimalisir. Sebenarnya jadi bikin juga. ribet diri sendiri sih. Ya Kalau apa aja dibawa gitu kan. Cuman mungkin pikirannya waktu itu takut hilang bang. Udah hilang. Iya nggak?
Iya dari sisi lain itu. Dari sisi lain itu. Oh anjir gue nggak kenal nih orang-orang ini nih. Taruh sini mana percaya. Bawa Nah, aja. dan juga apa ya? Dari segi tas pun emang gue waktu itu masih tas biasa lah ya kan, kita awal-awal naik gunung kan, tas-tas masih yang jadul banget lah itu ya kan. Palazzo, tas palazzo. Jadi itu masih Kayak Sekolah gue SD tuh palazzo. itu tuh jadi apa ya, itu sebenarnya kalau buat carrier juga sebenarnya itu berperan penting banget sih, itu berperan penting banget sih kalau carrier tuh ya, karena ya kita mendaki gunung itu ya memang ditopang itu antara badan kita dengan carrier gitu loh, kehidupan kita tuh. Karena apa ya, ya kita mendaki gunung itu kan untuk kita membawa suatu barang gitu kan, dimana kita barang itu yang diperlukan untuk kita nanti di atas gunung iya, buat gitu loh ya kan. kebutuhan di atas. Nah itu dalam perihal carrier itu sangat berperan penting banget. Penting gitu. untuk manajemen packing itu penting banget. Ya banyak hal lah gitu kan, dari segi naik gunung tuh, dari segi baju dan lain sebagainya gitu kan, dari segi sepatu gitu kan. Gue pernah juga mendaki gunung sama temen gue, dia itu naik gunung itu pakai sendal. Sendal apaan? Cuma Jepit? sendal gunung. Oh, sendal gunung. Sendal gunung gitu kan. Cuma dari sisi lain memang bisa gitu kan, kita bisa ya. Kita bisa mendaki gunung ya kan menggunakan sendal gunung tersebut ya kan, bisa. Namun kalau dari sisi lain kayaknya lebih apa ya, lebih mengkhawatirkan juga sih. Ya itu yang gue bilang tadi, terlalu ngegampangin lah. Iya. Karena kan setiap trek itu beda-beda. Kayak misalkan kalau Gunung Prau itu kan treknya emang gak terlalu ekstrim banget ya. Iya. Jalur-jalur ya cuma tanah gitulah, Iya. debu gitu biasanya kebanyakannya. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan nanti di jalur itu hujan, kita pakai sendal, licin, terus kesandung akar Itu kan dan lain bahaya. sebagainya, kan itu yang harus dihindari kan. Ya. Makanya penting pakai sepatu tuh ya buat ngehindarin hal-hal kayak gitu sebenarnya tuh. Iya. Nah itu ya sih gue yang kurang apa ya, kurang sepakat mungkin ya, kurang sepakat dengan orang-orang yang mungkin pakai sendal, apalagi sendal yang lain gitu kan. Karena itu ya memang buat diri kita pribadi juga. Iya, gitu buat kan. keamanan, Juga, buat keamanan dan kenyamanan ya, juga. dan juga Kaki. apa ya, sisi lain juga kalau kita bersama teman gitu kan ya, takutnya kita menjadi Beban. ngerugiin orang lain juga gitu kan, dari segi waktu dan lain sebagainya gitu Nah kan. itu. Karena sakit banget naik pakai sendal tuh asli. Ya itu. Itulah pentingnya edukasi sebelum kita mendaki gunung, kita harus tahu riset Ya. dulu itu ininya Trekking. gitu. Treknya dan lain sebagainya. Ya. Terus apa lagi? Nah, terus juga ini sih pengalaman gue bersama Mas Lukman ya, Yoi. bersama Mas Lukman. Mas Rigen. Kalau gue pribadi sih ya melihat Mas Lukman ini sebenarnya dia tuh kuat, ya kan, cuma dari prepare dalam pengolahan tubuh aja sih, kayak olahraga rutin gitu kan. Cuma kalau gue lihat itu dia kurang olahraga lah, ya kan, yang dimana jadi kan naik gunung itu kan ya, itu kan fisik itu kan ya, dari selain napas ya memang dari badan gitu loh. Ya, berat badan juga. Ya kan. Nah, itu kayaknya prepare badan buat setiap hari olahraga gitu kan, atau misalkan kita punya planning sebulan itu ya minimal itu ya 4 kali lah. 4 kali kita dalam proses pemanasan badan gitu kan menuju naik gunung itu. Karena ya gue lihat memang dia sering capek gitu loh, sering capek itu sih yang sangat disayangin gitu loh. Karena kalau dari segi barang dia nggak bawa, ya kan. Ada sih bawa, cuma paling gantian gitu kan. Nah itu paling dari manajemen badan dia sendiri aja sih gitu loh. Ya mungkin kalau orang-orang yang udah sering lari dan lain sebagainya ya dia aman lah gitu kan. Cuma kan kita nih yang orang-orang yang tiap harinya ngopi ngerokok doang ya kan, tiba-tiba naik gunung itu kan ya itu sangat penting banget gitu loh. Bahaya ya kan? juga kalau misalkan nggak ada persiapan sebelumnya, persiapan fisik. Ya. Nah terus juga ya itu yang tadi dibilang kan, kita itu trek itu belum tidur itu, nah itu apa ya, karena kan kalau tidur itu kan proses
apa ya, pengistirahatan, Pemulihan badan kita lah ya gitulah kan. iya, refresh lah, merefresh Iya kan? tenaga. Iya, karena kayaknya kalau misalkan kita langsung nonstop badan kita gempur terus tuh, wah itu apa ya, kita memaksakan diri kita gitu loh. Bener. Kita memaksakan diri kita buat bagaimana kita itu bisa buat sampai gunung gitu loh. Itu kan yang dimana kayaknya karena batas diri kita tuh mempunyai batas juga gitu loh Bener. sebenarnya. Batas capeknya ada. Iya, kita tuh punya batas capek gitu loh, yang mana kita nggak bisa tuh ngelewatin batas capeknya itu loh. Apalagi waktu itu kita naik motor, Bang. Naik motor dari Bekasi. Naik motor motor masalahnya tuh. Iya sih, kerasa banget. Kerasa kalau itu. gitu. Capeknya bareng-bareng, bener-bener bareng-bareng. Ya itulah apa sih namanya, proses-proses kayak gitulah maksudnya. Itu yang sangat penting banget sih itu. Ya kan, ya memang kalau dari sisi teman-teman yang lain emang ya dia udah sering naik gunung dan sebagainya lah. Itu kan ya bukannya kita nggak memikirkan orang lain gitu kan, cuma ya kita juga dalam segi tim kita perlu apa ya, perlu memikirkan juga gitu loh. Gitu sih paling. Wah, capek gua waktu itu, Bang. Naik ke Gede tuh capek banget. Gila. Tanya, Ya, iya berapa? sih. 2 langkah gua berhenti, Bang. Capek banget. Iya. Itu dari pos 3 ke iya, pos 3 ke 4. Kan panjang tuh Gede. Parah itu. Iya Panjang sih. Jadi kalau Lukman itu Bang ya kan. Jadi naik gunung nih ya kan, kita bareng-bareng nih. Jadi gue tuh kalau naik gunung kemarin itu sama Lukman itu kita jadi 3 kelompok. Padahal kita jadi satu tim tuh. Yang paling depan itu yang bawa tenda, Iya. yang tengah itu yang membawa logistik dan lain sebagainya tuh kayak makanan dan Jadi satu sebagainya. tas. Nah yang paling belakang itu orang-orang yang kelelahan lah gitu ya kan. Yang fisiknya kurang lah. Nah itu Lukman lah itu yang paling belakang tuh, yang kelompok ketiga tuh ya kan. Nah itu kebetulan sama gua tuh ya kan. Kebetulan sama gua. Udah di dalam satu perjalanan itu yaitu prepare barang pun kita kurang ya kan. Kurangnya dari segi apa nih? Dari air, makan dan sebagainya itu kita kurang banget tuh. Karena logistik dibawa sama tim Karena yang logistik duluan. yang di tim kedua tuh, ya kan. Udah jadinya kita jalan-jalan aja gitu kan, ketemu orang dan sebagainya kita minta aja kan, ada ketemu warung kita beli gitu ya kan. Karena kalau beli kerasa juga sih emang kalau di Gunung Gede itu. Dan salahnya waktu itu dompet juga di tas logistik itu. Jadi gua nggak bawa duit, Bang. Gua gimana? Berarti semua dikumpulin di satu tas. Dikumpulin waktu itu. Karena gua mikir di celana sih waktu itu. Gua ganti celana, gua lupa ngeluarin dompet, kata gua udah biarin ntar aja. Tapi lu sengaja nggak itu sebelum lu naik, ini yang kelompok yang si bawa logistik ini jangan sampai duluan gitu. Tadinya kita janjian. Ya udah duluan, tapi pos 3 berhenti. Pos 3 berhenti kita makan dulu. Ternyata mungkin emang guanya waktu itu lama. Jadi dia naik di pos 4. Mana nih? Gue sampai pos 3. Ada. Mana nih? Nggak ada. Ya mau nggak mau kita masa lagi maju. Nah sampai pos 3 ke 4 itu kan ada pos bayangan, ada 2 tuh kalau nggak salah. Nah di pos bayangan itu kita alhamdulillah ketemu kelompok pendaki. Dari mana sih waktu itu? Dari daerah Bandung. Nah kita ketemu di situ, ya mungkin ya kita ngobrol-ngobrol, ya cerita masalah kita gimana. Ya kita dibeliin gorengan, alhamdulillah itu terima kasih banget gue sama kelompok itu. Tuh ada sih yang gue kenal satu cewek sih emang kenalnya, gue tahu namanya. Tia namanya. Makasih itu, makasih. Buat Tia, makasih. Makasih Ya. banyak. Gorengannya aduh, meskipun kecil ya, tapi enak membantu kok. Saya nih nyampe Kecil-kecil mahal. 1.000 apa 2.000 ya? 2.000. Ya itu, nah itu lanjut lah, itu kita sampailah kita bertemu sama rombongan kita lah. Di pos berapa tuh? Apa udah nyampe Surken Surken? udah nyampe Sampai Surken. Surken. Udah sampai Surken. Sampai Surken. Cuma kita memang dalam ya itu seterusnya kita kayak beli gitu dan sebagainya gitu kan. Nyampe lah di Surken. Ya kan ya udah kita bertemu, masak, udah tenda udah siap dan sebagainya, udah kita tinggal kelompok paling belakang itu tinggal istirahat, tinggal makan gitu kan. Emang dari segi positifnya kita dibagi 3 kelompok itu, di sisi lain itu tuh berguna buat yang paling belakang itu, ketika kita udah nyampe tenda itu dia udah langsung siap istirahat dan makan dan sebagainya gitu sih. Tim Advan berarti itu duluan Iya. dia. Nah gitu sih, nah itu ya dari segi prepare sih itu sih ya kan. Salah, harus prepare banget sih benar. Nah kalau gua nih, kalau gua pribadi biasanya kalau sebelum pendakian tuh
gue bener-bener ngeriset dulu. Kayak kemarin gue baru turun dari Salak sekitar 2 minggu ke belakang lah. Nah itu gue riset dulu, gue pengen lewat jalur Cimalati, ini jalurnya kayak gimana sih. Dan itu gue riset dari manajemen waktu, terus jalur, terus manajemen logistik dan lain sebagainya pokoknya. Dan emang berangkatnya dadakan, H-1 gue. pengen dadakan Iya. gitu. Karena emang gue kalau naik gunung biasanya kayak gitu, H-1 kalau nggak H-2 lah. Emang biasanya jadinya dadakan Iya, biasanya. soalnya kalau cuma direncanain dari jauh-jauh hari itu jadinya cuma wacana doang. Ntar ini nggak ngikut ini jadi Ya, berdua. susah lah Nah itu gue riset dulu sebelum berangkat, untuk estimasi waktunya, terus untuk logistik yang harus dibawa. Nah tapi kemarin tuh ada kendala. Apa tuh? Kendalanya kan gue berangkat dari Bekasi tuh jam 11 malam. Ah, Gue berangkat jam 11 malam, gue nyetir dari sini sendiri, terus nyampe sekitar jam 2 lah ke Sukabumi itu. Nyampe jam 2 terus ke rumah teman gue dulu. Logistik gue belum bawa dari Bekasi, belum. gue belanja di sana. Iya. belanja jam 2, jam setengah 3 belanja, jam 3 lebih hampir setengah 4 itu baru selesai belanja. Gue balik lagi ke rumah teman gue yang orang sana asli. Terus dari situ gue packing ulang, jadi carrier gue buka semua. Jadi yang tadinya carrier udah rapih dari rumah dari Bekasi itu gue bongkar lagi karena untuk Packing bagi-bagi, buat bagi-bagi lagi, bagi rata lah, biar berat bebannya tuh nggak berat di satu carrier gitu. Jadi biar bareng-bareng gitu untuk air dan lain sebagainya. Packing jam 4 baru selesai packing. Terus temen gue yang berempat itu udah pada tidur. Nah gue waktu itu baru bisa tidur jam 5 Subuh. subuh gue baru tidur. Sementara lu tahu sendiri trek Gunung Salak kan. Dan itu emang salah juga sih menurut gue. Cuma ya waktu itu emang penyakit insomnia gue lagi kambuh. Lagi nggak bisa tidur. Nah habis itu jam 6 gue bangun, terus langsung packing. Kita sarapan dulu. Sarapan juga cuma gorengan doang, lontong sama gorengan. Dan salahnya gue lupa nggak bawa buat makan siang. Yang mana biasanya gue kalau misalkan gue naik gunung, mau gunung mana aja, gue itu wajib bawa makan siang. Nasi bungkus dari bawah. Nasi bungkus. Jadi pas ketika kita nyampe di pertengahan trek, pertengahan jalur, itu buat isi ulang tenaga, ya gue makan dulu biasanya gitu. Nggak cuma cemilan doang. Kalau cemilan doang kan ya cuma cemilan doang, nggak terlalu ini banget lah. Kalau untuk ngisi tenaga yang benar-benar ngisi, ya lu harus benar-benar ngasih asupan yang buat nambah tenaga lo gitu. Karbohidrat penting. Nah iya, nah itu waktu itu gue nggak bawa. Dan akhirnya dari bawah, dari pertama pendakian sampai puncak, karena waktu itu gue ngecamp di puncak langsung, di Puncak Manik salah satu, itu bener-bener nggak makan. Kita bawa air cuma 10. Nah waktu itu gue saranin tuh, kalau gue pribadi nih ya, untuk manajemen air itu gue wajibin per orang tuh 3. Kalau gue Bentar, itu lu naik berapa orang? gue berlima. Nah iya, karena kata temen gue karena gue kan ngajak Akamsi nih. Akamsi kata dia di atas ada mata air, kata dia. Udah cukup bawa 10 biji aja. Percaya. Akamsi yang ngomong. Kalau gue yang ngomong kan rada kurang percaya karena gue belum pernah. Nah gue percaya tuh sama dia, gue ikutin saran dia. Pas gue ikutin, ternyata pas udah nyampe pos 4 itu air udah habis 5 botol. Baru pos 4. Dan di pos 2 kita tuh udah isi ulang air 2 botol lah. Jadi kalau jalur Cimalati itu ada 2 mata air, di pos 2 sama di pos 6 ke puncak. 6 ke puncak. Jadi setengah jam sebelum puncak itu ada mata air di pas pohon rubuh. Pokoknya situ ada pohon rubuh gede, nanti ada jalur kecil, kita turun dulu sekitar setengah jaman lah. Turun dulu baru naik lagi. Di situ ada mata air di situ. Selebihnya udah nggak ada lagi. Nah waktu itu pokoknya kita nggak makan, kita trekking dari jam 11 siang, mulai trekking dari Posimaksi. Terus sampai puncak itu jam 8 malam. Kita bablas terus. Itu sebenarnya temen gua yang Akamsi itu nyaranin, kata dia jangan
jangan trekking malam kata dia, karena yang udah kata dia. Gitu. Apa nih udah yang udah kata dia. Gue bilang ini untuk camping di trek kayaknya sih nggak bakal bisa. Gue bilang trekking di trek nggak bakal bisa karena treknya begitu. Jalurnya itu bener-bener akar doang. Akar kita dari pos 2 dari pos 1 ke 2 itu masih aman lah. Pos 2 ke 3 itu udah mulai nanjak-nanjak, terus ada apa namanya? Ada inian apa? Ya masih tanah gitu, nggak terlalu banyak akar, cuma banyak pohon rindang yang pada rubuh. Ya. Nah dari 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke puncak, itu kita dihajar terus tanjakan kayak gini. Dan jalurnya akar semua. Lutut ketemu pala lah ya. Wah pokoknya mau lutut ketemu ubun-ubun. Pokoknya itu bener-bener parah. Gua udah yang paling parahnya itu dari pos 3 ke 4. Dari pos 3 ke 4 itu bener-bener bikin mental ngedown. Karena perjalanannya yang jauh. Dari 3 ke 4 itu sekitar 2 jam kalau nggak salah. Satu pos 2 jam. Iya, pokoknya 3 ke 4 itu sekitar 2 jaman kalau nggak salah, atau 1,5 jam. Dan jalurnya bukan jalur biasa, itu yang bikin stres. Bener. Salak sih. Karena jalurnya akar. Kalau misalkan masih jalur tanah, ya masih aman lah, nggak terlalu stres. Ini mah kita udah belum makan waktu itu, sama sekali perut belum diisi nasi dari pagi, cuma ngopi, rokok, air putih. Itu kan nguras tenaga banget. Bener asli. Itu hampir stres, waduh gue bilang nih gimana nih, lanjut apa enggak, karena di pos selanjutnya di pos 5 tuh ada area camp, cuma kecil, paling untuk 1 tenda doang. Cuma gue mikirnya kalau misalkan kita ngecamp di sini malah summitnya lumayan jauh. Sebenarnya jalurnya deket sih, karena cuma ketinggian 2200 Gunung Salak tuh yang puncak 1. Cuma gue mikirnya kalau misalkan kita summit bolak-balik nih, aduh lumayan juga. Gue bilang pasti bakal mager pagi-pagi kan, udah mau jalurnya kayak gitu. Ya pengennya tidur aja. Iya, makanya gue paksain. Udah kita lanjut bablasin sampai puncak. Gue bilang kita camp di puncak. Mau jam berapa nyampenya, pokoknya kita harus sampai puncak. Gue bilang jangan camp di sini. Dan juga kenapa gue nggak nyariin camp di situ, karena ngeri hujan juga. Karena itu walaupun di situ ada space buat camping, itu tuh jalur air sebenarnya. Lewat air ya bener. Karena kalau misalkan hujan, ya air lewat situ semua. Cocok lah pokoknya itulah. Itu malah bikin bahaya. Makanya gue paksain jam 6 kita masih di pos 4. Jam 6 tuh masih di pos 4. Sekitar pos 4 ke 5 lah kalau nggak salah. Itu udah stres banget. Temen gue yang akamsinya sendiri, dia udah stres juga. Padahal akamsi stres. Kita masih belum mau makan juga itu. Belum, nggak ada makanan. Kita cuma makan mie. Kebetulan temen gue yang satu lagi, yang akamsi satu lagi, dia bawa mie. Jadi kita kurus aja mie. Nggak direbus? Enggak, kita kurus karena udah kalau misalnya kita rebus waktu itu juga ya kan. Posisi itu udah jam, kalau mie pertama kita di pos 3 tuh kita kurus bareng-bareng, makan bareng-bareng, dibagi 5 ada tuh. Yang penting buat ada tenaga lah. Nah ke-6 kita cross lagi, itu posisi udah jam 7 malam. Jam 7. Itu kalau misalkan kita kelamaan diem di trek, bisa-bisa hipo. Benar. Walaupun gimana ya pokoknya mah risiko banget waktu itu. Kita waktu di pos 6 kita makan mie aja itu udah hampir setengah jam kita diem. Itu udah kerasa temen gue yang satu lagi dinginnya kerasa. Kata dia, bang ini gue udah mulai ini bang, ya udah lanjut jalan. Akhirnya kita lanjut jalan bablas sampai puncak kita langsung bangun tenda, terus kita bagi tim buat masak nasi dan lain sebagainya. Gue bangun tenda, pokoknya dari situ udah makan langsung tidur. Nah itu sih kadang apa ya, kadang memang bukan karena trek atau waktunya yang lama juga ya gitu. Karena waktunya lama itu memang kadang ya itu karena kita mungkin kadang belum makan juga gitu loh ya kan. Nah itu sih yang bikin itu badan lemes dan lain sebagainya, itu yang bikin kita lama juga jadi naik gunung tuh. Lo bayangin aja kalau naik gunung kita lemes gimana sih ya kan, gak enak banget lah, belum makan sakit perut ya kan. Pokoknya minimal ya
buat ngisi karbohidrat Iya. itu penting banget. Pasti nasi penting. Itu sih Nasi ya. penting banget. Ya lu mau bawa singkong, mau umbi-umbian itu nggak jadi masalah sih, itu sama aja kan kayak karbohidrat kan. Cuman berat banget. Iya. Singkong berat loh. Bawa singkong, bakar singkong di atas. Sekilo lumayan loh, mending gua air. Itu pengalaman gua. Itu padahal gua bawa temen yang baru pertama kali naik gunung. Si Rio namanya. Satu orang. Iya, satu orang. Cuma gua salut sama dia kuat. Tapi kena hujan gak waktu itu lu? Enggak, alhamdulillah cuaca bagus waktu itu. Dan gue salutnya sama si Rio itu, dia baru pertama naik gunung, nggak ada rasa capek dia. Capek ada, cuma dia nggak kapok. Oh. Dia langsung langsung kontak gue lagi. Kalau naik gunung kabarin kata dia. Nah itu yang gue suka tuh itu. Makanya ntar kalau naik gunung lagi pasti gue ajakin dia. Ya cuma emang kalau salak juga sih apa ya, parah juga sih emang salak tuh. Lumayan jalur itu. mana tuh, Untuk treknya. mau lihat Cidahu, mau lihat manapun tuh pasti salak itu selalu punya cerita sih terus setiap pendaki tuh. Nah untuk pengalaman horornya ini menurut gue ya di Salak ya biasa aja sih gue. Yang gue rasain kemarin Katanya serem memang salah. katanya serem, kesohornya serem. Cuma kalau gua nih setiap gua naik gunung, gua tuh nggak ada pikiran gunung itu tuh mistisnya tuh begini. Ada sih pikiran ke situ, cuma gua nggak terlalu inilah, gua abain gitu. Iya. Jadi biar gua nggak kesugesti gitu. Kayak kemarin di Salak, ya lu bayangin gua udah di pos 6, buset itu udah parah banget itu. Nemu apa bang? Kita nggak bisa ngelihat apa-apa udah. Ya maksudnya udah karena udah gelap. Jam 7 malam, jam 8 itu kan di puncak Salak itu ada kuburan, Oh iya ada. ada makam. Iya. Nah kita pas mau nyampe puncak kita nongol set itu tuh udah kelihatan kuburan satu. Cuma biasa aja gue sih, Bisa aja. biasa aja. Tapi nggak lihat kan? Lihat gue samperin, gue corongin, Maksudnya ada di lihat video gue. yang Oh, itunya. nggak ada karena ya emang gue sengaja gue sugesti pikiran gue tuh udahlah. Gue juga mikirnya kalau misalkan ada yang nampakin gitu, karena udah saking capeknya bakal gue cuekin sih sebenarnya. Kemarin tuh kalau misalkan ada gitu, Ya, lu tampakin aja lah gitu. Mau karena tidur. udah capek banget, bener-bener udah capek, udah nggak mikir itu inilah yang aneh-aneh gitu. Tapi yang kerasa banget tuh pas gue naik ke Gunung Ciremai Lewat. via Palutungan waktu itu. Waktu lewat via Palutungan tuh gue sama ngajak pendaki baru juga, teman gue fotografer. Dia pengen ikut. Hamin 1 jam dia ikut. Wih. Gue rencana Itu udah tuh parah itu. rencana naik Gabut. berdua. Iya berdua. Nah gue punya teman di Kuningan. Gue kontak sana, gue bilang gue ntar mampir ke rumah, terjemput. Gue bilang siap kata dia. Nah gue tadinya mau berdua dari Bekasi. Gue bilang waduh masih cuma berdua doang nih. Gue coba teman gue kan, woi gue mau berangkat nih ke Ciremai. Gue bilang kapan? Sekarang. Gue nggak ada alat. Gue bilang senang, udah gue siapin, gue gituin. Yang penting ikut. Hamin 1 jam pokoknya, Hamin 1 jam. Ya udah tunggu dulu kata dia. Gue mandi jebret, langsung nyamper ke rumah gue. Berangkat dah tuh gue ke Ciremai. Kayak ngajak main bola. Berangkat ke Ciremai, waktu itu dijemput gue sama temen gue. Dia bawa mobil jemput gue, terus gue nginep dulu di rumahnya semalam. Paginya baru gue berangkat. Nah itu di Gunung Ciremai ya emang kesohor mistis juga kan, kesohor mistis. Dan emang kerasa juga gue Rasa dulunya. kerasa di gue karena